Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 BKMIB yang beranggotakan Zaratul Imro'ah, Viko Andrian Sugiyanda dan Wulan Suci Hidayati akan menjelaskan mengenai materi bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu Royan Wan Febriani MPD, yaitu perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika dan Indonesia. Baik, menuju pada subbab pertama, yaitu sejarah bimbingan dan konseling di Amerika. Bimbingan dan konseling sebagai profesi pertama kali lahir di Amerika pada awal abad 20, yaitu ketika Frank Person membuka klinik di Boston untuk memberi pengarahan kepada para pemuda untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Pada tahun 1950, bidang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, bukan hanya dalam bidang pekerjaan, tetapi merambah pada bidang pendidikan. Nah, pada tahun 1970 sampai 1980, bimbingan dan konseling masuk ke dalam kurikulum sekolah menengah di negeri-negeri yang mengambil sistem pendidikan barat. Munculnya bimbingan dan konseling di Amerika pada awal 20 merupakan tuntunan yang logis dari masyarakat Amerika ketika itu. Sebagaimana diketahui bahwa pandangan hidup masyarakat Amerika yaitu bersumber dari budaya yang sekuler dan liberal. Oleh karena itu, filosofi dari bimbingan dan konseling tidak terlepas dari paham sekuler dan liberal. Tetapi konsep-konsep yang sudah diterapkan oleh masyarakat Amerika saat itu tidak langsung diterapkan oleh masyarakat Islam karena mereka memiliki filosofi pandangan hidup yang berbeda. Perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika mengalami perkembangan yang sangat pesat pada tahun 1950, ditandai dengan berdirinya APGA atau American Personal Education Association pada tahun 1952. Selanjutnya, pada bulan Juli 1983, APGA mengubah namanya menjadi AICD atau American Association for Counseling and Development. Kemudian, satu organisasi lainnya bergabung pula dengan AICD yang memiliki organisasi dengan 14 divisi. Nah, pada tahun 1898 sampai 1907, layanan bimbingan dan konseling di Amerika mulai diberikan oleh Jesse B. Davis. Beliau bekerja sebagai konselor sekolah menengah di Detroit yang membantu mengatasi masalah-masalah pendidikan, moral, dan jabatan siswa. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan. Selanjutnya, sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika. 1. Ada era peristisan. 2. Ada era 1920-an. Ketiga, ada era Perang Dunia Kedua. Keempat, ada era Perang Dingin. Dan yang kelima adalah era globalisasi. Oke, yang pertama di era peristisan, yaitu tepatnya pada tahun 1908 sampai 1913. Pada tahun 1908, Van Person mengorganisasikan lembaga kecil yang bernama Independent Boston Vocational Bureau untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pelatihan bagi anak-anak muda yang ingin mencari pekerjaan di bidang tertentu. Melatih para guru di sekolah untuk bisa berfungsi sebagai konselor pekerjaan bagi siswa-siswanya yang telah lulus atau meraih kerja di bidang tertentu. Pada tahun 1909, Frank Person menerbitkan buku Coaching a Vacation, peran konselor dan teknik yang digunakan dalam pekerjaan. Pada tahun 1913, Elihu Weaver berhasil membangun komite bimbingan guru di SMA di New York City. Komite ini bekerja aktif membantu anak-anak muda menemukan kemampuan dan belajar cara menggunakan talenta mereka untuk memastikan pekerjaan yang paling tepat di masa depan. Untuk kedua yaitu era 1920-an. Tahun 1920-an di kalangan pendidikan profesional, gerakan progresif membuka terobosan baru bagi sebuah era pendidikan yang hidup. Gerakan ini dianggap mempengaruhi perkembangan lebih jauh filsafat berorientasi manusia yang menekankan
keunikan dan harkat siswa secara individu, menekankan pentingnya memfasilitasi lingkungan ruang kelas, dan menyarankan kalau pembelajaran bisa dilakukan secara dengan banyak hal. Pada tahun 1920-an ini program pembimbingan yang terorganisasi mulai muncul dengan frekuensi tinggi di jenjang SMP, lebih intensif lagi di jenjang SMA dengan mengangkat guru BK yang khusus dipisahkan untuk laki-laki dan siswa perempuan. Pada bimbingan dan konseling di jenjang SD juga mulai tampak akhir 1920-an dan awal 1930-an dipicu oleh tulisan-tulisan dan usaha keras William Burham yang menekankan guru untuk memajukan kesehatan mental anak yang memang diabaikan pada era itu. Ketiga yaitu era Perang Dunia Kedua. Banyak pihak mulai mengakui manfaat gerakan bimbingan Asosiasi Guru-Guru Negara bagian New York yang menerbitkan laporan tahun 1935 yang mendefinisikan konsep bimbingan dari gerakan ini sebagai proses membantu individu-individu membuat penyesuaian hidup yang dibutuhkan. Proses ini jelas esensial, sangat diperlukan baik di rumah, sekolah, komunitas, dan semua fase lain lingkungan hidup individu tersebut. Akhir Perang Dunia Kedua, gerakan bimbingan mulai menampaki vitalitas dan arah yang baru dengan pengaruhnya yang besar sebagai gerakan konseling di sekolah dan masyarakat adalah Carl Rogers, lahir 1902, meninggal wafat 1987. Yang keempat yaitu era Perang Dingin. Pada tahun 1957, Uni Soviet menggemparkan dunia karena sukses meluncurkan satelit pertama manusia, Sputnik 1. Efeknya tak langsung namun signifikan pencapaiannya ini adalah meningkatkan gerakan bimbingan dan konseling di Amerika. Legislasi National Defense Education Act tahun 1958 merupakan tonggak penting dalam pendidikan Amerika, khususnya monumen bagi kesuksesan gerakan bimbingan. 5. Yaitu era globalisasi pada tahun 1980 sampai sekarang. Tahun 1981 dibentuk CARCEP, Council for Accreditation of Counseling and Related Education Program. Divisi pengakreditasian CAC-REP dibentuk untuk mengembangkan secara khusus pengimplementasian dan penegakan standar bagi penyiapan tingkat kelulusan program pendidikan konseling profesional. Tahun 1982 dibentuk NBCC, National Board for Certified Counselor Inc., yang berguna untuk menetapkan dan memonitor sistem sertifikasi nasional dan mengidentifikasi para profesional dan komunitas konselor yang memilih dengan sukarela profesi ini dan memperoleh sertifikasi, dan juga mempertahankan daftar keanggotaan para konselor tersebut untuk kemudahan pengaksesan. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan bimbingan konseling di Indonesia. Pelayanan konseling dalam sistem pendidikan di Indonesia itu mengalami beberapa perubahan nama. Pada kurikulum 1954 semula disebut dengan bimbingan dan penyuluhan atau BP, kemudian pada kurikulum 1994 berganti nama menjadi bimbingan dan konseling atau disebut dengan BK sampai dengan sekarang. Kemudian pengembangan BK di Indonesia itu terdapat beberapa fase. Fase pertama yaitu sebelum kemerdekaan. Pada fase ini bertepatan dengan masa penjajahan, di mana Indonesia dijajah oleh Belanda dan oleh Jepang. Pada fase ini, siswa dididik untuk mengabdi demi kepentingan penjajah. Dalam kondisi seperti ini, para siswa dikerahkan untuk mengabdi pada negara demi memperjuangkan bangsa Indonesia. Para siswa dikerahkan untuk memperjuangkan bangsa Indonesia melalui jalur pendidikan.
Salah satunya adalah Taman Siswa yang dipelopori oleh Kiai Haji Dewantara yang berusaha keras untuk menanamkan jiwa nasionalisme di kalangan para siswa. Setelah fase ini, kemudian juga terdapat beberapa dekade. Fase yang kedua yaitu dekade 40-an atau perjuangan. Pada dekade ini, bimbingan dan konseling lebih banyak ditandai dengan perjuangan-perjuangan merealisasikan kemerdekaan melalui pendidikan. Pada dekade ini juga diupayakan secara bertahap memecahkan masalah besar seperti pemberantasan orang yang buta huruf yang sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi fokus utama dalam bimbingan konseling pada saat itu. Kemudian yang ketiga dekade 50-an. Pada dekade ini, bidang pendidikan menghadapi tantangan besar, yakni memecahkan masalah kebodohan dan keterbelakangan masyarakat Indonesia pada saat itu. Kegiatan bimbingan konseling pada saat itu lebih dikerahkan untuk membuat para siswa agar berprestasi dalam situasi darurat pada saat itu. Yang keempat yaitu dekade 60-an atau perintisan. Pada dekade ini, suasana politik kurang begitu menguntungkan dengan klimaksnya pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965. Akan tetapi, dalam dekade ini pula lahir Orde Baru pada tahun 1966. Pada dekade ini juga terdapat beberapa peristiwa penting, seperti lahirnya jurusan bimbingan dan konseling pada IKIP tahun 1963, kemudian lahirnya kurikulum gaya baru pada tingkat sekolah menengah atas pada tahun 1964, dan ketetapannya MPRS tahun 1996 tentang pendidikan nasional. Disinilah timbul tantangan untuk mulai merintis pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang terprogram dan terorganisasi dengan baik. Dengan demikian dapat memberikan tantangan besar bagi keperluan pelayanan bimbingan dan konseling ke depannya nanti. Selanjutnya yaitu dekade 70-an atau penataan. Dalam dekade ini, bimbingan diupayakan aktualisasinya melalui penataan legalitas sistem dan pelaksanaannya. Dekade ini lebih dikerahkan penuh dalam pemerataan kesempatan belajar. Pada dekade ini juga bimbingan dilakukan secara konseptual maupun secara operasional, yaitu dengan meratakan kesempatan belajar, mutu, relevansi, dan efisiensi. Pada dekade ini, bimbingan dilakukan secara konseptual maupun secara operasional, yaitu dengan melalui upaya yang dilakukan oleh semua pihak. Kemudian dekade 80-an atau pemantapan. Pada dekade ini, bimbingan diupayakan agar mantap. Pemantapan terutama diusahakan untuk menuju kepada perwujudan bimbingan yang profesional. Dengan demikian, upaya-upaya dalam dekade 80-an itu lebih mengarah kepada profesionalisme. Dengan dilakukannya penyempurnaan kurikulum, penyempurnaan seleksi mahasiswa baru, profesionalisme tenaga pendidikan dalam berbagai tingkat dan jenis, kemudian penataan perguruan tinggi, pelaksanaan belajar wajib, pembukaan universitas terbuka, serta lahirnya Undang-Undang Pendidikan Nasional. Beberapa kecenderungan yang dirasakan pada masa itu adalah kebutuhan dan profesionalisme layanan, keterpaduan pengelolaan, sistem pendidikan konselor, legalitas formal, pemantapan organisasi, pengembangan konsep-konsep bimbingan, dan berorientasi Indonesia. Sedangkan berdasarkan penelaahan yang cukup kritis, perjalanan historis gerakan bimbingan dan konseling di Indonesia yang diikuti oleh Widyati Hakim mengemukakan bahwa periodisasi perkembangan gerakan bimbingan dan konseling di Indonesia itu melalui beberapa periode. Periode yang pertama yaitu wacana dan penelaan sebelum tahun 1960 sampai dengan tahun 1970-an. Pada periode ini, pembicaraan tentang bimbingan dan konseling telah dimulai terutama oleh para pendidik
Pembukaan ini menandai dimulainya periode kedua yang secara tidak langsung memperkenalkan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat akademik dan pendidikan. Yang kedua yaitu permasyarakatan pada tahun 1970 sampai dengan 1990-an. Pada periode ini diperlakukannya kurikulum pada tahun 1975 yang berguna untuk siswa sekolah dasar sampai dengan siswa sekolah menengah atas. Nah, pada tahun ini terbentuklah organisasi profesi dengan nama IPBI atau Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Pada periode ini ditandai dengan berlakunya kurikulum pada tahun 1984 yang difokuskan pada bimbingan karir. Pada periode ini juga muncul beberapa masalah seperti perkembangan pemahaman yang keliru, yaitu mengidentifikasi bimbingan karir dengan BP sehingga muncul istilah BP atau BK. Kemudian konsolidasi. Konsolidasi itu pada tahun 1990 sampai dengan 2000. Pada periode ini, IPBI berusaha untuk mengubah kebijakan pelayanan BP. Hal ini dapat dilaksanakan oleh semua guru yang ditandai dengan diubahnya secara resmi kata penyuluhan menjadi konseling. Pada istilah ini yang dipakai sekarang adalah bimbingan dan juga konseling. Pelayanan BK di sekolah hanya dilakukan oleh guru pembimbing yang secara khusus ditugaskan untuk hal tersebut. Kemudian mulai diselenggarakan penataan nasional daerah untuk para guru pembimbing yang berguna untuk pedoman dalam bimbingan siswanya. Kemudian mulai adanya formasi untuk mengangkat menjadi guru pembimbing dalam bidang pengawasan sekolah dibentuk dengan pengawasan BK serta dikembangkannya sejumlah panduan pelayanan BK di sekolah. Kemudian lepas landas. Pada periode ini membuat makna sebagai tahap pembangunan yang dapat ditandai dengan kehidupan nasional atas. Kemampuan dan kekuatan sendiri, khususnya dalam aspek ekonomi, ciri kehidupan lepas landas ini ditandai dengan keberadaan dan juga perkembangan atas dasar kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Pada tahun-tahun selanjutnya terdapat perkembangan menuju era lepas landas. Yang pertama yaitu mengganti nama organisasi profesi dari IPBI menjadi ABA-KIN. Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 yang berisi tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang di dalamnya terdapat ketentuan bahwa konselor termasuk salah satu tenaga pendidik yang terdapat pada bab 1 pasal 1 ayat 3. Kemudian kerjasama pengurus besar ABKIN atau Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia dengan diketahui Departemen Diknas tentang standarisasi profesi konseling. Kemudian kerjasama ABKIN dengan Direktorat PLP dalam perumusan kompetensi guru pembimbing yang sekaligus memberikan pelatihan, penataan bimbingan, terus dilanjutkan dengan dikeluarkannya SK Metman nomor 084/1993 tentang jabatan fungsional guru serta angkat kreditnya. Nah, dalam pasal 3 juga disebutkan bahwa tugas pokok guru adalah menyusun program bimbingan, lalu melaksanakan program bimbingan, kemudian evaluasi pelaksanaan bimbingan serta analisis hasil pelaksanaan bimbingan tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.